Assalamualaikum teman-teman, mari kita belajar bersama tentang spiritual diabetes self-management. Yuk tonton videonya sekarang. Nah, di sini kita akan mengenali apa sih itu spiritual diabetes self-management. Nah, spiritual diabetes self-management itu sendiri merupakan teknik penggabungan diabetes self-management education atau DSME yang ditambahkan dengan unsur spiritual, di mana diabetes self-management education merupakan proses memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk perawatan diri diabetes. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan spiritual diabetes self-management itu sendiri. Untuk tujuan spiritual diabetes self-management yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan, perawatan mandiri, pemecahan masalah, dan kolaborasi aktif dengan tim kesehatan untuk meningkatkan hasil klinis, status kesehatan, dan kualitas hidup. Nah, tujuan ini dapat berhasil bila mereka dengan diabetes dan penyedia layanan kesehatan diinformasikan tentang pentingnya perawatan yang efektif untuk penyakit ini, yang diharapkan mereka yang memiliki pengetahuan tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penyakit dan memiliki dampak yang lebih baik pada perkembangan penyakit dan komplikasi penyakit. Selanjutnya yaitu komponen spiritual diabetes self-management. Ada 8 komponen dalam diabetes self-management itu sendiri. Yang pertama, yaitu pengetahuan dasar tentang diabetes, meliputi definisi, patofisiologi dasar, pengobatan, dan komplikasi diabetes. Dan pengetahuan dasar tentang spiritual, meliputi definisi, sakit menurut Islam, menyikapi sakit, ikhtiar dalam pengobatan dan penyembuhan, bentuk bertakarub kepada Allah, zikir, nafas dalam murotal Al-Quran. Kedua, yaitu pengobatan, meliputi definisi, tipe, dosis, dan cara penyimpanan. Penggunaan insulin meliputi dosis, jenis insulin, cara penyuntikan, dan lainnya. Penggunaan obat hipoglikemik oral, OHO, meliputi dosis, waktu, minum, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu monitoring, meliputi penjelasan mengenai monitoring yang perlu dilakukan, pengertian, tujuan, dan hasil monitoring, dampak hasil dari strategi lanjutan, peralatan yang digunakan dalam monitoring, frekuensi, dan waktu pemeriksaan. Selanjutnya yang keempat ada nutrisi, meliputi fungsi nutrisi bagi tubuh, pengaturan diet, kebutuhan kalori, jadwal makanan, manajemen nutrisi saat sakit, kontrol berat badan dan gangguan makanan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu olahraga dan aktivitas, meliputi kebutuhan sesuai kondisi medis sebelum melakukan olahraga, penggunaan alas kaki dan alat pelindung dalam berolahraga, pemeriksaan kaki dan alas kaki yang digunakan, dan pengaturan kegiatan apabila terjadi kondisi metabolisme tubuh yang sedang buruk. Yang keenam, stres dan psikososial, meliputi identifikasi faktor pencetus yang menyebabkan terjadinya distres, dukungan keluarga dan lingkungan dalam kepatuhan pengobatan. Yang ketujuh, perawatan kaki, meliputi identifikasi kekerapan dalam gangguan pada kaki, penyebab tanda dan gejala komplikasi pada kaki, cara mencegah komplikasi, pengobatan, rekomendasi pada pasien, jadwal pemeriksaan berkala. Akhir yaitu yang kedelapan, yaitu sistem pelayanan kesehatan dan sumber daya, meliputi pemberian informasi tentang tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan pasien yang dapat membantu pasien. Untuk selanjutnya tahapan pelaksanaan spiritual diabetes self-management. Tahapan yang pertama, terlebih dahulu akan dilakukan pertemuan awal dan pada akhir kegiatan akan dilakukan follow up pada setiap sesi yang sudah dilakukan. Untuk pertemuan awal sendiri membahas tentang riwayat kesehatan, pretest dan monitoring glukosa darah, pengukuran glukosa darah, penetapan tujuan bersama manajemen diabetes, selalu target pencapaian glukosa darah. Nah, untuk tahap pertama membahas tentang konsep diabetes mellitus itu sendiri, yaitu terdapat pengertian, penyebab, tanda dan gejala, klasifikasi, dan faktor resiko. Lalu yang kedua ada komplikasi akut dan kronis, yang ketiga ada diskusi, 4 problem solving, 5 review tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tahap yang kedua membahas tentang penata laksanaan diabetes mellitus, yang kedua review tujuan yang telah ditetapkan, yang ketiga diskusi dan problem solving. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu membahas tentang pengontrolan stres, perawatan kaki, review tujuan yang telah ditetapkan, dan diskusi dan problem solving. Yang keempat yaitu pencegahan komplikasi,
review tujuan yang telah ditetapkan, diskusi, dan problem solving. Nah, follow up dari masing-masing sesi, yang pertama itu diskusi, yang kedua review program, yang ketiga review target pencapaian glukosa darah dan pengukuran kadar glukosa darah. Nah, sekian video dari saya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.